Berkisah tentang seorang bocil bernama Kunon Gurian. Dia terlahir dengan mata yang tidak bisa melihat. Menurut sebuah legenda, hal tersebut disebabkan oleh luka sang pahlawan kesatria suci Histor Huglia yang muncul setiap 100 tahun sekali. Kunon yang terlahir tidak bisa melihat begitu penasaran dengan apa makna bisa melihat. Jelas saja semua orang di sana tidak sanggup untuk menjelaskannya. Mungkin bisa dibilang mereka begitu iba dengan nasib Kunon yang terlahir tidak bisa melihat. Lantas ayah Kunon bernama Udung memaknai bahwa melihat dengan mata itu bisa membedakan warna dan bentuk. Lalu Udung memberitahukan Kunon agar bangga dengan matanya yang mendapatkan berkah luka sang pahlawan kesatria suci. Namun di sana Kunon dapat mendengar para pembantu yang kasihan dengan keadaan mata Kunon. Tidak lama berselang, seorang pembantu bernama Iko mengajak Kunon untuk menemui guru sihir yang bernama Jenny untuk belajar sihir. Ya, meskipun Kunon berpikir sihir tidak dapat membantunya untuk berjalan, namun Kunon tetap belajar sihir dan berhasil mengeluarkan sihir air di depan Jenny sebesar bola mata. Sontak saja Jenny kaget karena merasa telah menyinggung Kunon dengan menyebut bola mata. Akan tetapi hal tersebut justru memicu semangat Kunon untuk menciptakan matanya sendiri dengan sihir. Waktu pun terus berlalu. Kunon yang awalnya tidak tertarik dengan apa yang dimakannya setiap hari, kini meraba-raba dan merasakan semua yang disajikan di atas meja. Lantas Iko memberitahukan semua nama-nama jenis makanan yang ditanyakan oleh Kunon. Bukan hanya itu, kini Kunon merasa haus akan pengetahuan, di mana dia ingin mendengarkan kisah kesatria suci Histor Huglia. Jelas saja hal itu cukup sulit untuk dijelaskan karena mungkin akan menyakitkan bagi Kunon. Namun karena Kunon nampak semangat dan tegar, akhirnya Flora menceritakan semua kisah sang pahlawan kesatria suci Histor yang dapat mengalahkan Raja Iblis. Dalam pertarungan tersebut, Histor harus kehilangan tangan dan kakinya. Dan sejak saat itu, setiap keturunan Histor selalu ada yang terlahir kekurangan, dari mulai kehilangan kaki, lengan, dan penglihatan. Mungkin bisa dikatakan sebagai reinkarnasi luka sang pahlawan. Ya, setelah mendengar cerita tersebut, bukannya merasa sakit hati, yang ada Kunon malah semakin berambisi ingin menciptakan bola mata dengan sihirnya. Tampaklah Kunon kelelahan dan pingsan setelah mencoba untuk mengembangkan sihirnya. Kunon berasumsi bahwa dirinya butuh stamina dan pengetahuan yang banyak untuk menjadi penyihir yang kuat. Di sana Iko menyarankan Kunon untuk makan banyak agar bertambah kuat dan cepat besar. Sedangkan untuk memperkuat otot dan fisik, Iko menyarankan Kunon untuk berlatih pedang. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Jenny melihat Kunon sedang berlatih mengayunkan pedang bersama Udo. Di sana Jenny kaget dengan perubahan semangat yang terjadi pada Kunon. Dan yang lebih kaget lagi saat Kunon menunjukkan kemampuan sihirnya yang terlalu cepat bisa melakukan perkembangan sihir. Di sisi lain, tampaklah sang putri Mirika sedang dalam perjalanan menuju rumah Kunon. Dalam kereta, dia membayangkan wajah muram Kunon yang menjadi tunangannya atas perintah raja. Putri tahu Kunon adalah orang yang penting di kerajaan Huglia yang terlahir dengan luka sang pahlawan. Namun masalahnya Putri tidak mau melihat wajah muram Kunon seumur hidup. Seperti saat pertama kali Putri mengajak Kunon bermain. Namun ketika Putri sampai di kediaman Kunon, dia kaget ketika melihat Kunon yang menyambutnya dengan senyuman ceria. Dan yang lebih kaget lagi saat Putri melihat Kunon memperlihatkan kemampuan sihirnya dan mengajak Putri untuk jalan-jalan.
Waktu pun terus berlalu, tampaklah Putri merasa senang setelah meninggalkan rumah Kunon. Sedangkan Kunon merasa telah menjadi pria sejati setelah mempraktekkan ajaran Flora pada Putri. Lalu di sisi lain lagi, tampaklah Jenny masih tidak percaya dengan kemampuan Kunon yang mampu mengeluarkan 7 bola sihir sekaligus dalam waktu singkat. Padahal Jenny sendiri tidak mampu mengeluarkan sihir seperti itu. Hingga Jenny kebingungan untuk mengajarkan sihir dasar apalagi pada Kunon. Jenny berasumsi bahwa mengajarkan sihir menengah pada Kunon masih terlalu dini, meskipun sihir tersebut sangatlah praktis. Namun semua itu terlalu rumit dan belum tentu aman untuk seumuran Kunon. Pokoknya Maya, Jenny itu bingung harus ngajarin apa lagi tentang sihir dasar. Nah, ketika teringat hutang tagihan yang harus dia bayar, Jenny berusaha keras mencari materi untuk Kunon karena Jenny tidak mau kehilangan pekerjaan sebagai guru sihir di bangsawan. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Jenny sangat semangat untuk mengajarkan jurus sihir berikutnya pada Kunon. Lantas Jenny mengajarkan cara untuk memisahkan dan memikirkan suhu, kekentalan, komposisi, dan variasi air. Kemudian Jenny meminta Kunon untuk memodifikasi sihir agar memberikan karakter sihir untuk membedakan tiap bakat penyihir, di mana seseorang akan mampu mengubah detail halus dari sihir. Tapi Jenny lagi-lagi dibuat kaget karena baru saja dijelaskan Kunon mampu mengeluarkan sihir rasa apel dengan sihirnya. Padahal Jenny harus semalaman loh untuk memikirkan jurus tersebut. Bahkan Kunon berjanji akan melakukan semuanya untuk Jenny. Waktu pun terus berlalu. Kunon yang sudah dapat membedakan bentuk dan aroma memikirkan cara untuk membedakan sebuah warna. Karena jika tidak menguasai cara tersebut, maka Kunon tidak akan mampu memodifikasi sihir untuk menciptakan bola mata. Dan masalahnya, karena sejak lahir tidak bisa melihat, Kunon tidak tahu warna dari sebuah benda. Esok harinya, tampaklah Kunon meminta Iko untuk menyediakan teh susu tapi tanpa susu. Lalu ketika Kunon mengeluarkan sihir air, tiba-tiba... Ya, di sana Iko kaget ketika mendengar Kunon yang katanya dapat melihat warna. Jelas saja Iko senang karena akhirnya Kunon bisa melihat. Tapi Kunon bilang bahwa dia itu masih tidak bisa melihat dengan kedua bola matanya. Jelas saja Iko gemes pada Kunon yang ternyata sedang bercanda. Tapi Kunon memang tidak sedang bercanda karena Kunon dapat melihat warna dengan merasakannya melalui sihir. Bahkan Kunon dapat menghitung jumlah apel warna merah dan warna hijau dalam baskom di depannya. Sontak saja Iko merasa senang dengan kemajuan Kunon. Nah, saking senangnya Iko melaporkan kemampuan Kunon pada Udung. Bahkan Iko melaporkan kemampuan Kunon yang meraba tinta untuk membedakan warna, hingga Kunon lebih menyukai buku bergambar dan ensiklopedia. Nah, ketika Udung menyarankan untuk pindah ke rumah utama agar Kunon bisa berkembang lebih cepat, Iko menolaknya karena hal tersebut justru dapat menghambat perubahan Kunon. Mungkin bisa dibilang merubah kebiasaan akan beradaptasi lagi dari nol. Ya, di sana Udung memuji Iko yang cekatan dalam mengurus Kunon. Tapi si Iko tidak senang dipuji karena dia itu lebih senang dinaikin gaji. Gak apa-apa bang, naikin aja bang, gajinya bang, Iko baik bang. Lah, jangan ngomong sama gue, ngomong aja langsung sama si Pak Udung. Udung, naikin gaji Iko Udung. Berisik lu, udah sopan lu botak. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon ingin memberikan sebuah kejutan pada Jenny yang akan segera datang. Jelas saja hal tersebut membuat Iko sangat senang dan mendukungnya. Lantas Kunon mengeluarkan bola air yang sangat besar dengan warna merah yang membuatnya semakin yakin dengan warna merah yang dirasakannya. Kebetulan sang ibu datang karena ingin melihat perkembangan putranya. Tapi tiba-tiba bola air tersebut pecah melumuri tubuh Kunon dan Iko. Sontak saja ibu Kunon langsung pingsan melihat warna merah darah membalut tubuh Kunon. Jelas saja hal tersebut membuat Udung langsung marah hingga memotong gaji Iko karena sudah mengajari hal yang aneh-aneh. Langsung pingsanlah itu si Iko. Sementara Jenny bergidik ngeri melihat perkembangan Kunon yang terlalu cepat, hingga Jenny berpikir bahwa Kunon mampu meraih gelar kehormatan tertinggi di dunia sihir.
Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon yang sudah berumur 9 tahun menerima banyak buku dari Iko. Sementara Udung sedang memikirkan sekolah untuk Kunon. Kemudian Udung memanggil Ixio, kakak Kunon, untuk memberitahukan rencananya, yaitu mengirim Kunon ke sekolah. Lantas Udung meminta Ixio untuk melindungi Kunon yang sejak lahir belum pernah keluar rumah. Terlintas dalam benak Ixio perihal dirinya yang pernah mengajak Kunon bermain di luar rumah. Saat itu Kunon begitu lemah karena berjalan pun dia tidak bisa. Maka dari itu sebagai kakak, Ixio tidak akan membatasi Kunon dan dia akan melindungi Kunon apapun yang terjadi. Di sisi lain, tampaklah Kunon belajar ilmu nujum dengan sebuah baskom yang berisi air yang dapat meramal dan mencari barang yang hilang. Sontak saja Iko sangat senang dengan hal itu dan Iko malah meminta Kunon untuk mencarikan jodoh untuk calon suaminya. Gue siap bang, gak usah dicari kok. Ini ada botak di depan mata. Gak usah cari yang sempurna, carilah yang mau bertanggung jawab kayak botak Iko. Berisik lu, Malah promosi lu. Nah, akan tetapi Kunon malah ngegombalin si Iko hingga membuat mereka berdua tertawa bersama. Tidak lama kemudian, Kunon berhasil menjawab semua pertanyaan dalam pelajaran yang diberikan Flora. Flora berasumsi bahwa dirinya telah memberikan semua pelajaran dan etika bangsawan terhormat. Meskipun Kunon malah menjadi pria jantan yang humoris, tapi hal tersebut sangat cocok untuk Kunon. Dan hal tersebut telah membuat Kunon jauh lebih menarik dibandingkan saat mereka pertama bertemu. Bahkan saat ini Kunon lebih ceria yang dapat membuat mereka tertawa bersama. Singkat cerita, malam pun dingin. Tampaklah Iko mengantarkan Kunon untuk memenuhi panggilan Udung. Kemudian Kunon mengeluarkan sihir bola airnya untuk menghangatkan tubuh mereka. Jelas saja Iko begitu senang karena tubuhnya jadi hangat, apalagi bola air tersebut sangatlah gemoy sekali. Ya, mereka berdua di sana tidak tahu apa maksud Udung memanggilnya. Padahal mereka tidak pernah melakukan kesalahan lagi setelah kejadian pecahnya bola air merah darah kemarin. Singkat cerita, mereka berdua disambut Ixio dan Balen di rumah utama Kunon. Lantas mereka semua bersama-sama berjalan di koridor untuk menemui Udung. Terlintas dalam benak Ixio saat dirinya menuntun Kunon melewati koridor tersebut. Namun sekarang berkat sebuah sihir, Kunon dapat berjalan sendiri tanpa harus dituntun. Tidak lama berselang, Udung dan istrinya bernama Iis menyambut kedatangan Kunon. Lantas Udung memberitahukan perihal laporan Flora yang telah selesai mengajarkan semua materi akademik bangsawan dengan baik. Namun Kunon tidak mau memasuki sekolah sungguhan. Itu karena dia tidak mau merepotkan orang lain. Dan Kunon merasa ada yang lebih penting di atas pelajaran sekolah. Akan tetapi Udung memberitahukan bahwa seorang anak bangsawan wajib mengikuti sekolah karena secara tertulis mereka itu sudah terdaftar. Namun semua itu tidaklah cukup hingga sang raja mengizinkan Kunon yang mempunyai hak istimewa untuk sekolah secara opsional mengingat keadaan Kunon. Namun hal tersebut malah membuat Kunon mengejek cara Udung. Bahkan Kunon menyangkut pautkan dengan uang saku Kunon yang dapat merugikan ayahnya jika Kunon sekolah dengan normal. Jelas saja hal tersebut membuat Udung kesal hingga membuat mereka berdua adu mulut saling menyalahkan dengan asumsi liar mereka berdua yang tidak ada sangkut pautnya dengan akademi. いや、お小遣いの話じゃない。お小遣いの使い道を。あれは許せん。 Ya, untung saja Iis segera mengingatkan Udung untuk memberitahukan Kunon perihal Putri Mirika tunangannya, di mana orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang bangsawan akan dirugikan dalam pergaulan kelas atas. Dan hal itu akan terjadi di masa depan Putri setelah menjadi istri Kunon. Mendengar hal tersebut, akhirnya Kunon bersedia sekolah. Meskipun Kunon hanya sekolah untuk kenaikan dan kelulusan agar mendapatkan ijazah resmi saja. Bahkan Kunon hanya akan sekolah 5 kali saja untuk 5 kali ujian. Kemudian Ixio memberitahukan bahwa Ixio sudah melakukan ujian bersama Putri dan Kunon dapat mengikuti ujian bersama mereka. Lantas Iis memanggil Iko untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah Kunon. Kemudian Udung mengingatkan Ixio perihal Kunon yang harus dijaga ketat dari orang-orang yang akan mendekati Kunon dan Putri. Tampaklah Putri sangat senang mendengar Kunon akan segera masuk sekolah hingga mereka bisa menghabiskan waktu bersama di sekolah.
Putri meminta Kunon untuk tidak terlalu cemas karena Putri akan membantu Kunon sepenuhnya. Namun Kunon khawatir dengan kecemburuan orang-orang yang menyukai Putri saat bersama dengan Kunon, hingga Kunon harus membuat tingkat sihir baru untuk membela diri. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Iko begitu kagum melihat Kunon yang gagah seperti seorang penyihir yang hebat. Sementara Ishio begitu heran dengan sikap adiknya yang berubah total. 様のことだったのでは。ごめんね、今まで黙ってて。かっこいい。俺の弟って Tidak lama kemudian, Kunon berpamitan pada mereka. Sebelum berangkat, Kunon mengeluarkan sihir air untuk melindungi roda kereta. Tampaklah Ishio begitu kagum, ternyata sihir sangat berguna dalam sehari-hari. Contohnya, kereta tersebut yang tidak berguncang sama sekali. Ternyata hal tersebut dilakukan Kunon karena Udung memberitahukan perihal Ishio yang punya masalah dengan cangkengnya jika keretanya gugur dugaan. Lantas Kunon menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah kuat, tidak seperti dulu yang lemah, hingga berpikiran untuk lenyap dari dunia ini. Namun sekarang Kunon mempunyai tekad untuk terus maju meski seluruh dunia binasa, hingga Kunon kasihan pada umat manusia. Jelas saja Ishio kaget mendengar ambisi Kunon yang agak edan. Ishio berasumsi mungkin adiknya itu akibat didikan dari Iko yang sama-sama agak edan. あの次女の影響かな。 Singkat cerita, Kunon telah tiba di depan sekolah. Tampaklah Putri menyambut Kunon yang baru turun dari kereta kudanya. Hal itu membuat Kunon sangat bahagia hingga Kunon memuji suara Putri. Bahkan Kunon basa-basi perihal kecantikan Putri yang membuat Ishio nyingir sendiri. Namun saat itu Kunon dapat mendengar suara semua orang tanpa henti yang dulu pernah membuatnya gemetar. Lantas Kunon meminta Putri agar menuntun Kunon untuk memasuki gerbang sekolah. Di sisi lain, tampaklah seorang guru bernama Kas merasa cemas menunggu kedatangan Kunon yang katanya sangat pemalu. Namun kecemasan tersebut teralihkan oleh orang-orang yang memuji kedatangan Kunon yang begitu menawan seperti seorang pangeran. Bahkan Kas tersadar setelah Kunon melewati dirinya yang terpaku melihat ketampanan Kunon, hingga akhirnya Kunon memperkenalkan diri pada guru Kas. 女の子なのでカーテシーを。生物学上は男。女の子？ Ya, guru Kas begitu terkejut dengan sikap Kunon yang aneh. Kemudian Putri dan Ishio meninggalkan Kunon karena jam sekolah sudah dimulai. Tak jauh dari sana, lebih tepatnya di dalam sekolah, tampaklah teman Pangeran Laile sedang memperhatikan dan memuji Kunon. Namun pujian tersebut menjadi ejekan setelah Pangeran Laile, kita sebut saja Lele, melihat mereka dengan geram. Apalagi Lele begitu muak ketika melihat Putri tersenyum pada Kunon. Tidak lama berselang, guru Kas menjelaskan perihal ujian kenaikan kelas untuk mendapatkan ijazah resmi pada Kunon. Kas memberitahukan ujian yang biasanya dilaksanakan dalam 5 tahap dengan waktu jeda persiapan ujian selanjutnya. Kini Kunon mendapatkan pengecualian dan dapat melakukan ujian dalam waktu singkat atas perintah raja dan ayah Kunon. Namun di sana Kunon malah meminta maaf pada Kas atas penekanan ayahnya pada sekolah. Bahkan Kunon terus menceritakan perihal kedekatan ayahnya dengan raja yang membuat ujian tersebut menjadi tidak wajar. Sontak Kas pura-pura tidak mendengar karena tidak mau terseret dalam kemelut politik. 関係はずっと続いて。始めなさい。地下に何でも言っていいと言いましたが。 Singkat cerita, setelah ujian selesai, tampaklah Kas merasa pusing setelah mendengar semua ocehan Kunon saat mengerjakan semua soal ujiannya. Akan tetapi Kas tidak percaya alias merasa mustahil ketika melihat hasil ujian Kunon yang dapat menjawab semua soal mata pelajaran dengan benar. Sementara itu, di sisi lain tampaklah Putri dan Kunon yang akan makan bersama di kantin malah dihadang Pangeran Lele yang ternyata merupakan kakak Putri Mirika. Sontak saja semua orang berkumpul karena penasaran ingin melihat apa yang akan dilakukan pangeran pada Kunon. Kunon yang tidak tahu siapa orang di depannya dengan cepat maju ke depan untuk melindungi Putri. Lantas Kunon mempersiapkan diri karena dia tidak peduli dengan orang yang ada di depannya yang akan mengganggu Putri. Untung saja dengan gercep Ishio datang menghalangi tindakan yang akan dilakukan Kunon.
Lantas Lele dan temannya mengejek status Ixio yang tak pantas berbicara, apalagi membantah sang pangeran Lele. Nah, karena Lele dianggap jahat, secara diam-diam Kunon menggunakan sihir mengumpulkan air yang ada di sekitarnya, lalu diarahkan ke celana Lele. Kemudian Kunon pura-pura melihat Lele yang mengompol. Alhasil si Lele jadi malu dan langsung pergi. 俺 あれ ライル殿下そうかもですよね。行くぞ。はい。 Jelas saja Ixio panik karena dia tahu bahwa hal tersebut perbuatan sihir Kunon. Akan tetapi Kunon pura-pura tidak tahu, malah terus mengajak Putri dan Ixio untuk makan surabi hangat. Lantas Putri memberitahukan siapa orang yang telah menghadang mereka. Namun Kunon tidak percaya bahwa Lele adalah kakak Putri. Karena Lele telah berbuat jahat pada adiknya sendiri. Bahkan Kunon merasa beruntung mempunyai kakak seperti Ixio yang baik hati dan perhatian. Tapi Ixio masih mencemaskan tindakan Kunon yang telah bertindak seenaknya pada pangeran kerajaan. Dan yang lebih cemas lagi, Putri dan Kunon sama-sama pura-pura tidak tahu kejadian tersebut. Di mana mereka itu malah tertawa sambil menikmati makan siang mereka, seperti tidak takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Sementara itu di sisi lain, Lele yang gurung-gusu mendapatkan perhatian dari Profesor Kas. Namun Lele malah marah pada Profesor Kas karena Lele menganggap semua orang itu sama saja jika berhadapan dengan dirinya yang merupakan seorang pangeran. Sementara itu Kunon penasaran dengan Lele yang menghadang mereka secara terang-terangan di depan murid lain. Putri berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh dirinya yang naik status dengan pesat setelah ditunangkan dengan Kunon yang mendapat luka sang pahlawan. Padahal secara hierarki kerajaan, posisi Putri berada di bawah Lele yang merupakan pangeran ke-6 kerajaan. Sedangkan Putri adalah anak ke-9 dari kerajaan hingga Putri harus terus diawasi. Dan saat ini Kunon yang telah membuat status kebangsawanan Putri menjadi naik lebih tinggi sudah muncul di depan publik untuk mengikuti ujian. Namun Putri mengakui meskipun tanpa perintah raja dan status sosialnya, Putri merasa bahagia dapat bertunangan dengan Kunon. Jelas saja Kunon pun sama. Kunon sangat bahagia dengan pertunangannya bersama Putri. Bahkan Kunon ingin berterima kasih dan bersujud di depan raja atas pertunangannya. Dan saat ini Kunon ingin meminta maaf pada Lele sebagai calon kakak ipar. Akan tetapi Ixio dan Putri dengan serentak melarang Kunon untuk meminta maaf. せんけどいや、しろって。 Esok hari pagi pun cerah. Tampaklah Jenny memberikan pelajaran terakhir pria sihirnya pada Kunon. Jenny meminta Kunon untuk menyentuh dan merasakan benda lain agar dapat meniru dan merasakan sensasi benda lain. Tidak lama berselang, Putri menyambut kedatangan Ixio dan Kunon yang sedang mengelus-ngelus kuda. Dan seperti biasa, Kunon langsung menyambut balik Putri dengan puisi rayuan gombalnya. 悲しみで世界が Kemudian Profesor Kas memberitahukan bahwa hari ini Kunon harus ikut ujian terakhir bersama Ixio dan yang lainnya di ruangan yang sama. Tampaklah Ixio dan Putri begitu heran melihat Kunon sangat akrab dengan Profesor Kas. Di mana Profesor Kas pernah menceritakan perihal dirinya yang sudah 2 kali berhasil mengikuti ujian untuk menjadi guru bersama pacarnya. Namun pacarnya tidak lulus dalam ujian tersebut. Lah ini si Profesor Kas malah kesenangan membahas pacar lama. Bang, maksudnya gimana bang? Lagi bahas mantan bang? Nggak tahu pokoknya mah gitu we. Tidak lama kemudian semua teman sekelas Putri meminta Putri untuk memperkenalkan tunangannya pada mereka. Lantas Kunon memperkenalkan dirinya dengan anggun. Tampaklah mereka semua begitu kagum melihat Kunon yang memperkenalkan diri dengan bahasanya yang santun dan elegan. Ya, awalnya Kunon berpikir bahwa Putri dan Ixio tidak mempunyai teman. Namun ternyata Ixio dan Putri sengaja meminta mereka untuk menjaga jarak agar Kunon dapat bebas dengan sekolah bersama mereka berdua. Di sisi lain, tampaklah semua teman Lele meminta Lele untuk segera ikut ujian akhir yang akan diadakan secara bersamaan dengan serentak. Awalnya Lele santai saja karena dirinya adalah seorang pangeran. Namun ketika tahu aturan kerajaan, akhirnya Lele langsung bergegas supaya lulus ujian dasar akademik kerajaan.
Di sisi lain, tampaklah Kunon mengelus-ngelus merpati untuk merasakan sensasi bulu merpati. Tiba-tiba semua orang kaget ketika Lele menegur Putri dan Kunon. Namun Lele yang hanya bermaksud menyapa Putri malah mendapatkan reaksi buruk dari mereka semua. Terlintas dalam pikiran Lele bahwa para pembantu di rumahnya selalu membicarakan Lele di belakang karena tidak berani berbicara di depan. Lele merasa kesal dengan sikap mereka yang sama dengan sikap para pembantu di rumahnya. Namun tiba-tiba Kunon memegang tangan Lele sambil memperkenalkan diri pada Lele. Sontak saja semua orang kaget melihat tindakan Kunon. Namun Kunon dengan santuy malah memuji-muji Lele meskipun Lele telah memperingatkan Kunon dengan keras. Ya, tampaklah Putri dan semua orang tersenyum melihat Lele yang jadi salting mendengar pujian-pujian Kunon pada dirinya. Dengan kata lain, Kunon mampu menurunkan ego Lele hingga membuat Profesor Kas bisa memulai ujian akhir. はい皆さん席について すげえな。 Singkat cerita, sore pun tiba. Di sana Profesor Kas akan memberitahukan hasil ujian mereka. Namun, Lele malah melamun sambil memperhatikan Kunon. Lalu, ketika Profesor Kas menyatakan bahwa semuanya telah lulus, serentak mereka semua langsung berteriak bahagia. 一緒に卒業ねクノンくん Tidak lama berselang, Kunon berpamitan pada semua teman-teman sekolah. Profesor Kas yang ikut mengantarkan kepergian Kunon memuji sikap Kunon yang sedikit aneh namun sangatlah cerdas. 恋人募集中なら Lah ini si Kunon malah bilang pada Guru Kas bahwa dia akan menjodohkan kakaknya dengan Guru Kas agar bisa sering bertemu dengan Kunon. Aduh, si Kunon ini mulutnya emer banget ya kayak si Botak. Bang, botak beda bang, beda bang. Ya beda-beda. Nah, sementara itu Lele dan rekannya tersenyum melihat kepergian Kunon dari lantai atas. Di sana semua rekannya sangat senang melihat Lele tersenyum hingga mereka berjanji akan mengikuti Lele kemanapun Lele pergi. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon melaksanakan ujian terakhir perihal sihir bersama Guru Jenny. Namun Guru Jenny kaget saat Kunon memperlihatkan hasil modifikasi sihirnya yang luar biasa edan. をつけてアレンジしてみました。 Tiba-tiba secara serius Guru Jenny mengajak Kunon untuk berbicara berdua secara rahasia. Di mana Guru Jenny ingin berbicara jujur pada Kunon setelah ujian kelulusan yang sedang berlangsung. Lantas Kunon meminta Ikok untuk pergi karena Jenny akan mengungkapkan semua kebenaran di depan Kunon. Lalu Guru Jenny memberitahukan bahwa selama ini sudah tidak ada lagi pelajaran yang harus diajarkan pada Kunon. Dan selama ini Guru Jenny sengaja bersandiwara karena Guru Jenny sudah kehabisan bahan. Karena sihir Kunon jauh lebih hebat dari sihir miliknya. Lantas Guru Jenny menyarankan Kunon untuk belajar pada guru yang lebih hebat. Namun Kunon menolak permintaan Guru Jenny karena Kunon merasa bahwa sihir Guru Jenny lah yang memberinya tujuan hidup. Contohnya ketika Jenny menyebut bola air sebesar bola mata. Ya, di sana Guru Jenny mengakui bahwa selama ini dirinya terus berusaha dengan keras untuk mencari bahan pelajaran sihir yang akan diberikan pada Kunon. Dan Guru Jenny sering kesulitan untuk menemukannya. Namun Kunon tidak percaya dengan hal tersebut. Kunon berasumsi bahwa Guru Jenny ingin berhenti karena gajinya terlalu kecil. Padahal ya sebenarnya itu sihir Guru Jenny memang sudah mencapai batasnya. Intinya Jenny tidak mau memakan gaji buta. Sekali lagi Guru Jenny menyarankan Kunon untuk mencari guru sihir baru yang lebih hebat dari Guru Jenny. Karena Kunon sudah jauh lebih hebat dalam pengembangan sihir. Akan tetapi Kunon tetap ingin Guru Jenny lah yang menjadi gurunya meskipun hanya mengajari trik sihir dasar. Kunon tidak keberatan jika ditipu, bahkan meminta Jenny untuk terus menipunya. Dan tanpa sadar emosi Kunon telah menciptakan sihir air yang membentuk binatang mengelilingi Jenny. Hal itu membuat Jenny semakin merasa senjang dengan sihir Kunon. 騙しで騙して Tidak lama berselang, Jenny yang sedang melangkah pulang berpikir bahwa Kunon adalah seorang jenius sejati, di mana Kunon berpotensi untuk menjadi penyihir Azure. Guru Jenny tahu bahwa Kunon adalah orang yang diberkahi bakat hebat dan mungkin akan tetap harus melalui banyak cobaan yang menantangnya untuk dilampaui. 教え子に負けてられない Sementara itu Kunon tampak menyesal karena tidak berpamitan pada Guru Flora yang telah pergi tanpa pamit pada Kunon.
Katanya Flora pergi karena Kunon sudah menyelesaikan semua kurikulum. Dan Flora tidak mau pamitan karena takut sedih ketika melihat Kunon. Tiba-tiba Ikok meminta Kunon untuk mencarikan seorang pelayan pria tampan yang gajinya besar untuk dijadikan calon suaminya. Mau duda atau bujang pun boleh. Dengan kata lain, Ikok akan menikah dan pergi meninggalkan Kunon yang sudah bisa mandiri. Aduh Ikok, kenapa harus cari yang lain? Ada botak di sini Ikok. Halah, si Ikok nggak mau yang botak. Bang, kurang gondrong gimana bang gue bang? Ih, sudah dulu. Salah, cukup. クノン様死んじゃうって迷信があるんだよ。 Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah Udung menanggapi permintaan Kunon yang diperintahkan guru Jenny untuk mencari guru sihir baru yang hebat. Kemudian Isio merekomendasikan penyihir kerajaan kuat bernama Jeon Lee Pinro untuk menjadi guru sihir Kunon. Akan tetapi sang ayah menolak karena mereka mustahil untuk mengundang penyihir kerajaan ke rumahnya meski sang ayah adalah sobat karib sang raja. Udung mengatakan bahwa penyihir kerajaan mempunyai jabatan penting di kerajaan mereka. Jadi tidak bisa diperintah begitu saja selain oleh raja dan atasannya. Mereka juga jarang keluar karena kontak mereka sangat dibatasi hingga susah untuk ditemui. Tiba-tiba Kunon mengajak ayahnya untuk bersandiwara, berpura-pura tersesat agar penyihir menolong Kunon dan diangkat menjadi murid. Sontak saja ayahnya kesal karena ide tersebut tidak akan berhasil. Emangnya kayak di sinetron. Nah, kemudian Kunon merujuk pada Iis ibunya agar Iis meminta Udung untuk mengabulkan permintaannya. Jelas saja Udung tidak berdaya dengan permintaan Iis karena Udung takut dipecat tidak mau menjadi duda. 陛下に相談だけは任せておきなさい。 Waktu pun terus berlalu. Tampaklah kakak putri Mirika memberikan dokumen biodata. Jelas saja penyihir agung heran dengan permintaan penyihir pemula yang ingin diangkat murid oleh penyihir kerajaan. Di mana di dalam sejarah isekai hal tersebut belum pernah terjadi, bahkan sekelas bangsawan yang kenal dekat dengan raja. Akan tetapi si penyihir agung kaget ketika melihat dokumen tersebut atas nama Kunon Gurion. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon dan Udung berangkat menuju kerajaan untuk memenuhi panggilan penyihir agung kerajaan untuk mendapatkan pengujian. Dan jika Kunon berhasil, maka sang raja akan mempertimbangkan permintaan Kunon untuk mendapatkan guru sihir. Di sana Udung penasaran dengan kemampuan sihir Kunon yang dapat membuat para penyihir kerajaan tertarik pada sihir Kunon. Lantas Kunon memperlihatkan sihirnya pada Udung dengan membuat seekor kucing hitam yang terbuat dari sihir air. Kunon yang awalnya hanya bisa membuat hewan transparan, kini dapat membuat hewan sesuai dengan warna yang diinginkannya. Jelas saja Udung memuji kehebatan Kunon meskipun pergerakan dan suara kucingnya belum bisa Kunon tiru. Nah, karena Udung nampak sangat menyukai kucing, Kunon menyarankan untuk memelihara kucing di rumah. Namun Udung menolaknya karena pasti bakalan rariweh dan paciwe. Pokoknya Udung tetap tidak mau memelihara kucing, no debat. Dan selain itu, Iis lebih suka anjing daripada kucing. Akan tetapi Kunon malah menyarankan Udung untuk memelihara kucing di luar rumah sebagai tanda status bangsawan tertentu. Hingga akhirnya Udung akan mempertimbangkan saran Kunon. いいかもしれんな。 Tidak lama kemudian, Putri Raisa menyambut kedatangan Kunon dan Udung. Kunon yang berterima kasih diminta untuk mengulangi ucapannya oleh Udung karena Raisa adalah putri kedua kerajaan alias calon kakak ipar Kunon. Tampak Raisa penasaran dengan kucing sihir yang dibawa Udung, namun Kunon mengembalikan kucing sihir menjadi air kembali. Sontak saja Udung dan Raisa kaget, bahkan Udung terlihat sedih dengan hilangnya kucing sihir. Kemudian Raisa mengajak Kunon untuk pergi menuju Menara Hitam, sedangkan ayahnya akan menuju sang raja. Lantas Kunon meminta ayahnya untuk pulang sendirian karena Kunon sudah janjian ketemuan dengan putri untuk makan malam di sebuah restoran tempat ayahnya meluluhkan hati ibunya. Apa bang? Enggak. 楽しんできなさい。 あらあら Lantas Raisa mengajak Kunon untuk mengobrol perihal sihir sambil berjalan menuju Menara Sihir. Jelas saja Kunon merasa senang dengan topik yang dibicarakan Raisa hingga Kunon nyerocos membicarakan sihir yang sedikit rumit. Hal tersebut membuat Raisa meminta Kunon untuk mengganti topik obrolannya karena obrolan tersebut harus diobrolkan dengan santai.
Kemudian Raisa membicarakan perihal jumlah keluarga kerajaan yang terdiri dari 7 pangeran dan 10 putri. Raisa menjelaskan bahwa tahta kerajaan Huglia berbeda dengan kerajaan lain, di mana tahta kerajaan Huglia diturunkan berdasarkan prestasi bukan dengan urutan kelahiran. Namun Raisa melepaskan hak tahtanya demi untuk menjadi seorang penyihir. Tiba-tiba Kunon merasakan banyaknya aura sihir di menara gedung hitam. そこに一体どんな魔術師たちがすごい数の魔力 Sementara Raisa tampak kaget saat Kunon memperlihatkan sihir air di kakinya hingga membuat Kunon dapat berjalan ngagolosor. 何それ何 Sontak saja Raisa tertarik dengan sihir yang digunakan oleh Kunon. Lantas Kunon membuatkan sihir air pada kaki Raisa hingga mereka berdua dapat meluncur dengan bebas di lorong istana. Aduh, malah main seluncuran mereka. Sontaklah semua orang heran melihat mereka berdua. Bahkan kesatria Dario berusaha mengejar dan si Raisa malah keasikan. Hingga akhirnya mereka berdua ditegur oleh Dario. 止まりな。すみませんでした Di sisi lain, kumis Udung jadi basah kuyup karena kaget saat mendengar Kunon ditangkap oleh Dario karena telah membuat keributan. Nah, tidak lama berselang, Londi Monde, ketua penyihir agung, menyambut kedatangan Kunon dan Raisa. Tampak Kunon dapat merasakan aura sihir yang dipancarkan Monde yang lebih besar dari aura Raisa. Dengan kata lain, Kunon mengerti dengan tingkatan aura sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Monde melihat bahu kiri Kunon yang memiliki tanda sihir air bintang 2. Monde menjelaskan bahwa sihir terbagi menjadi 7 jenis sihir, yaitu cahaya, air, api, tanah, angin, kegelapan, dan iblis. Setiap jenis mempunyai 5 peringkat bintang, dan bintang 2 milik Kunon secara statistik sama seperti bintang 2 secara umum. Bahkan Raisa memiliki bintang 2 sihir angin. Ya, di sana Kunon berasumsi bahwa aura sihir Monde lebih tinggi dari sihir Raisa karena Kunon dapat melihat kepadatan aura sihir Monde. Dan ternyata Monde sudah mencapai peringkat sihir bintang 4. Monde menegaskan bahwa peringkat bintang tidak menentukan kehebatan sihir, karena yang terpenting adalah jumlah kekuatan sihir dan seberapa besar kemampuan dalam menggunakan sihir. Lantas Monde mengajak Kunon untuk menguji kekuatannya dengan penyihir lain. Tampaklah para penyihir penasaran dengan Kunon yang telah membuat sang raja tertarik pada kemampuan Kunon. Sedangkan Kunon memikirkan kelulusan ujiannya agar penyihir kerajaan mau menjadi gurunya. Lantas Monde meminta Picto untuk menjadi penguji sihir Kunon, di mana Kunon harus menaklukkan sihir air yang dikeluarkan oleh Picto. Terlintas dalam benak Kunon saat guru Jenny mengajarkan cara untuk mengendalikan air yang sudah ada. Namun Kunon belum pernah belajar untuk mengendalikan sihir air yang dikeluarkan oleh orang lain. Meski begitu, Kunon akan berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ori! Koi! Ya, dengan gercep Monde menghentikan Kunon yang sudah kelelahan mengendalikan sihir Picto. Monde menguji kemampuan Kunon meskipun Kunon hanya mampu mengendalikan 2 bola air. Bahkan Picto meminta Kunon untuk dijadikan muridnya pada Monde. Sontak saja semua penyihir protes karena Picto masih belum bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, meskipun banyak orang yang menginginkan Kunon untuk dijadikan muridnya, namun hal tersebut belum dapat memastikan kelulusan ujian Kunon sebelum Monde merasakan kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Kunon. Tidak lama berselang, tampaklah Monde tertawa dengan girang setelah Kunon membuat kasur air yang dapat membuat Monde ampul-ampulan dengan gembira. Aduh, kok malah jadi rebutan sih? Bahkan Raisa malah membayangkan ingin punya kasur air yang diciptakan Kunon. Kunon pun menjelaskan bahwa dia bisa menaikkan daya pentalnya hingga bisa meloncat sampai ke genteng istana, bahkan ke genteng tetangga. Namun Monde menolaknya, takutnya Kunon gak bisa pulang karena terlalu disenangi oleh para penyihir di sana. Apalagi Kunon ada janji makan malam bersama putri nanti malam. Nah, Raisa yang pernah melihat Kunon membuat kucing meminta Kunon untuk memperlihatkan bentuk lain dengan sihirnya. Lantas Kunon membuat cloning ikok dengan sihir airnya. Jelas saja Picto penasaran dengan kemampuan Kunon yang dapat menggerakkan boneka air seperti manusia secara umum. Dan yang lebih penasaran lagi, katanya Kunon dapat membuat bonekanya terbang seperti saat Kunon mencobanya bersama Iko.
Akan tetapi hal tersebut malah membuat semua orang yang ada di istana ketakutan karena seperti melihat jurig. Ya, hingga akhirnya semua para penyihir meminta maaf pada kesatria Dario karena telah membuat keributan yang kedua kalinya. Tampaklah semua orang menyalahkan Picto yang ingin melihat kemampuan Kunon. Kemudian Monde mengajak Kunon untuk membahas kemampuannya sambil makan bersama. Dengan kata lain, Kunon telah lulus ujian karena telah menyenangkan Monde, sang kepala penyihir agung. Dan penyihir agung secara pribadi akan menunjuk penyihir kerajaan untuk menjadi guru sihir Kunon. Sontak saja Kunon sangat senang. Lantas Raisa memberitahukan Kunon bahwa penyihir tidak terikat dengan paksi kerajaan seperti yang dibayangkan oleh Kunon. Nah, ketika ditanya apa cita-cita Kunon, semua orang langsung tertarik karena ternyata Kunon bercita-cita ingin membuat bola mata dengan sihirnya. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Tampaklah Udung memarahi Kunon yang telah membuat 2 kali keributan. Jelas saja Kunon sangat ketakutan. Namun Raisa membela Kunon karena kejadian tersebut bukanlah kesalahan Kunon. Lantas Udung mengingatkan Kunon bahwa seorang penyihir harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Jika seorang penyihir disuruh menyakiti dan membunuh atas perintah seseorang, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena sihir adalah kekuatan pribadi yang tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan. Dan Kunon harus menolak perintah siapapun jika itu membahayakan orang lain. Intinya, selama Kunon memegang kekuatan sihir, maka Kunon harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ya, meski Udung marah, namun Udung sangat senang melihat putranya disenangi oleh banyak orang. みんなに気に入られたのだな。 Kemudian Raisa mengingatkan Kunon yang harus menjemput putri. Namun Kunon malu jika harus ke sana malam-malam dengan badan berkeringat dan napas ngos-ngosan. Lantas Raisa mengajak Kunon untuk menyatukan sihir mereka agar mereka dapat terbang dengan cepat. Di mana Kunon menciptakan gumpalan air sedangkan Raisa akan menerbangkannya dengan sihir angin. Akan tetapi Kunon menolak karena Kunon sudah berjanji hanya akan terbang berduaan bersama putri. Dan Kunon takut jika tunangan Raisa berpikiran buruk perihal mereka. Sontaklah Raisa memaksa Kunon untuk segera naik dan bilang bahwa Raisa masih jomblo. Bang, gue mau daftar bang. Apaan lu? Berisik lu. Tapi bang, Gak ada tapi. さあ行くわよ間に合っ柔らかくてよかったわね Ya, untung saja air buatan Kunon tidak membuat mereka terluka meskipun mereka terjatuh dengan keras. Akan tetapi ulah mereka kembali ketahuan oleh kesatria Dario untuk yang ketiga kalinya. Sementara itu di sisi lain, tampaklah sang putri memikirkan warna baju yang disukai Kunon. Jelas saja hal tersebut membuat pelayan penasaran pada Kunon yang telah membuat seorang putri jadi bucin. 一体どんな方なのでしょう Ya, tampaklah putri sangat resah menunggu kedatangan Kunon karena saat ini merupakan kencan pertamanya di luar istana. Lagi bucin itu bang. Alah, so tau lu. Beneran bang, waktu abang ABG juga. Hei, malu-maluin aja lu. Nah, tidak lama kemudian seorang pembantu memberitahukan kedatangan Kunon. Sontak saja putri langsung pergi menemui Kunon. Tuh kan bener bang, lagi bucin bang. Iya, terserah lu, otak. Ya, tampaklah Kunon menyambut kedatangan putri dengan speak beauty-nya untuk menyanjung putri. Jelas saja wajah putri jadi merah merona. ここでは僕がお姫様でしたが、初めてのディナーの夜ですから。さあ姫、お手を。 Tuh kan bener bang, dia lagi bucin bang. Iya, berisik lu, otak. Sementara itu, si pembantu yang penasaran pada Kunon memperhatikan mereka dari kejauhan. Tidak lama berselang, mereka berdua sudah sampai di restoran tempat mereka berkencan. Dan seperti biasa, Kunon mengeluarkan jurus rayuan mautnya untuk membuat hati putri tersanjung. Sedangkan si pembantu bernama Ijem memuji sikap dan kesopanan Kunon yang telah mencuri hati putri. Kemudian Kunon menceritakan saat ke Menara Hitam yang bertemu dengan Raisa dan penyihir agung. Kunon yang lulus ujian dari penyihir agung belum tahu siapa yang akan menjadi guru barunya.
Di sana Kunon tampak bercerita sambil memuji-muji Putri yang membuat Ijem kebingungan. Namun Ijem terenyuh saat Kunon merayu Putri sambil memegang tangannya, hingga membuat si Ijem memuji kehebatan Kunon yang gentleman. Bahkan Putri tidak bisa tidur setelah kencan pertamanya. Beneran lagi bucin. Itu kan bener bang. Iya botak. Esok hari pagi pun caang, tampaklah Kunon yang sedang menulis laporan dipanggil Ikok untuk membantunya mencuci pakaian. Ikok sengaja memanggil Kunon agar Kunon keluar rumah untuk memoyan, karena sebelumnya Kunon selalu mengurung diri di kamarnya. Di sana Kunon berasumsi bahwa para wanita menyukai lelaki yang tubuhnya tinggi. Memang benar sih, namun Ikok menyukai Kunon apa adanya kecuali yang botak-botak. Halah bang, dia nggak bilang gitu bang. Ih, serius ngomong gitu? Halah bohong bang. Lanjut. Kemudian Kunon menanyakan surat keputusan perihal orang yang akan menjadi guru barunya yang belum datang. Sementara itu di sisi lain tampaklah Picto mengunjungi kamar seniornya. Namun Picto kaget saat buku yang menumpuk itu tiba-tiba ambruk membangunkan seniornya yang bernama Zeon. Untungnya Zeon tidak marah karena Picto membangunkannya atas perintah penyihir agung. Di sisi lain tampaklah Kunon sangat senang setelah mendengar kabar bahwa gurunya sudah ditentukan. Dan yang lebih senang lagi, guru Kunon itu bernama Zeon yang terkenal hebat. Namun menurut Ikok, Zeon itu terkenal ganteng bersigma boy. Dan saking senangnya, Ikok ingin mempersiapkan diri agar lebih menarik dan lebih seksi saat bertemu dengan Zeon. Aduh, si Ikok gatel banget ya. Halah itu mah biasa aja bang. Kalau sama botak mah gatalnya lebih dari itu bang. Iya terserah lu botak. Di sisi lain, tampaklah Raisa menemui dan meminta Putri untuk mengawal penyihir kerajaan yang akan keluar dari istana. Di sana, Raisa kesal dengan Zeon yang akan menjadi guru Kunon. Padahal Raisa ingin mengangkat Kunon menjadi muridnya. Namun langkah mereka terhenti oleh dua putri, yaitu Eperil dan Lida. Mereka berdua iri dengan tunangan Putri yang mempunyai kehebatan sihir. Jelas saja Raisa marah dan memerintahkan mereka untuk menyingkir. Akan tetapi mereka malah menyindir Raisa yang kena marah 3 kali oleh kesatria Dario. Dan yang lebih kesal lagi saat melihat Dairo yang akan ikut mengawal bersama Putri. Sementara itu Kunon dan Ikok sudah moyan sambil minum kopi hitam untuk menunggu gurunya yang akan menemuinya. Tampak Ikok kaget saat kereta kuda Putri sudah sampai di tempat Kunon. Dan seperti biasanya, Kunon itu sang pujangga menyambutnya dengan puitis. Tidak lama kemudian, Kunon mencium dan merasakan aura yang berbeda saat Zeon keluar dari kereta dengan energi sihir yang sangat kuat dan padat. Kunon merasakan aura yang berbeda jauh dengan guru Monet. Kunon berasumsi bahwa Zeon lebih hebat dari penyihir kerajaan lainnya yang ditemui di istana. Sementara Putri heran melihat Kunon yang terdiam sedang merasakan hebatnya aura Zeon. Lantas Kunon memperkenalkan diri dan langsung meminta Zeon untuk menjadi gurunya. Namun Zeon tidak ingin langsung menjadi guru Kunon. Bahkan Zeon meminta Kunon untuk memanggil Tuan karena Zeon tidak menyukai bocah. Zeon memberitahukan bahwa dirinya menemui Kunon atas permintaan penyihir agung Monde. Lantas Dario memperkenalkan diri pada Kunon yang bertugas mengawal Zeon. Tampak Ikok berbisik membenarkan siapa Zeon sebenarnya pada Kunon. Ketika di taman, Kunon memuji Zeon yang membuat Zeon merasa aneh. Bahkan Zeon kesal karena melihat Kunon terus-terusan memuji Putri di depannya. Lantas Zeon mengajak Kunon untuk menjawab semua pertanyaan Zeon tentang sihir. Tampak Dario nyengir melihat wajah Zeon yang berniat ingin menguji Kunon dengan hal-hal yang sulit. Lalu Zeon meminta Kunon untuk menjelaskan perihal sihir majemuk. Kunon dengan detail menjelaskan semua pertanyaan Zeon yang bermaksud untuk menjebaknya. Namun Kunon kaget saat Zeon dapat menyusun sihir dengan 50 tingkatan. Padahal Kunon hanya mampu menyusun sihir menjadi 32 tahapan. Akan tetapi Zeon balik kaget saat mendengar Kunon dapat melewati semua kesulitan dengan menggunakan triknya sendiri dengan cara modifikasinya. Hingga Zeon teringat dengan kata-kata Raisa dan Picto yang kesal meminta Zeon untuk menyerahkan Kunon. Dan kini Zeon mengerti kenapa mereka sangat menginginkan Kunon menjadi murid mereka.
Kemudian Jeon meminta Kunon untuk menunjukkan kemampuan menjilatnya jika ingin Jeon menjadi gurunya. Dikira Kunon bakalan mundur, lah ini si Kunon malah memuji kegantengan dan kehebatan Jeon hingga panjang lebar hingga membuat Jeon kesal. Sontaklah Jeon mengeluarkan dinding sihir tanah bintang 3 yang cukup kuat. Jelas saja Dario, Putri, dan Iko kaget melihat dinding keras yang harus dihancurkan oleh Kunon. Tidak lama berselang, Jeon meminta Kunon untuk mengeluarkan sihir kasur airnya yang terkenal empuk. Tampaklah Jeon yang memeriksa sihir Kunon langsung terpukau dengan sensasi kelembutan dan wangi kasur yang dibuat Kunon. Dan saking lembutnya si Jeon langsung turun di atas kasur air. Aduh, malah turusat. Sementara Kunon begitu serius meneliti dinding tanah sambil membayangkan ajaran dasar dari guru Jenny. Kunon merasakan dinding tersebut begitu lembut ketika disentuh, namun begitu kokoh. Hingga akhirnya Kunon mengerti dengan dinding sihir yang dibuat Jeon. Karena bagaimanapun dinding tersebut terbuat dari elemen tanah. Kemudian Kunon mengajak Putri untuk mengobrol karena Kunon yakin dinding tersebut dapat dihancurkannya dalam sekejap. Dan Kunon ingin menunggu Jeon terbangun agar dapat melihat kemampuan Kunon. 2 jam pun telah berlalu dan akhirnya Jeon terbangun dari tidurnya. Jeon berasumsi bahwa Kunon telah menyerah karena terlihat santai. Lantas Kunon dengan santai mengeluarkan sihir airnya berupa busa pencuci. Di sana Jeon tersenyum melihat sihir Kunon yang mengeluarkan gelembung sabun untuk mencuci. Kemudian Kunon menjelaskan bahwa dinding tersebut seperti roti keras, sekokoh apapun tetap memiliki rongga. Ya, Jeon terkesan dengan pemikiran Kunon yang mengeluarkan sihir pembersih kotoran untuk menghancurkan dinding daripada memakai kekerasan. Lantas Jeon mengulurkan tangan untuk mengangkat Kunon menjadi muridnya secara resmi. Tapi si Kunon malah memegang tangan Putri dan memuji Putri yang telah membawakan seorang guru yang hebat. Jelas saja si Jeon kesal sambil mengingatkan Kunon bahwa guru lebih penting dari tunangannya. Lalu Jeon meminta Kunon untuk membantu Jeon agar mendapatkan banyak pengajaran darinya. Bahkan Jeon meminta Putri untuk mempersiapkan diri karena Kunon akan berkembang pesat dan menjadi terkenal. Itu artinya Kunon akan membuat semua wanita memperebutkan Kunon. Mendengar hal itu, Putri jadi sedih karena perkataan Jeon ada benarnya. Putri berasumsi jika dirinya tidak melakukan sesuatu, maka dirinya akan tetap menjadi putri yang berstatus rendah. Di mana Putri tidak akan tahu apa masih bisa bersama Kunon atau tidak. Nah, Kunon yang merasakan Putri ketakutan sontak meminta Jeon untuk tidak berbuat jahat pada Putri. Bahkan menyebut Jeon sebagai kadal yang tidak perasaan terhadap Ciwi. 好きだった女の子に意地悪して女の子への優しさなんて手遅れになってるタイプでしょ。やめろ。はい。 Malam harinya, Putri merenung memikirkan perkataan Jeon yang ada benarnya. Namun Putri bertekad akan memikirkan cara untuk merubah dirinya sendiri. このままじゃ Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Kunon menyambut kedatangan gurunya dengan berbagai ilmu sihir yang sudah dipelajari dari gurunya. Tidak lama kemudian, Jeon memerintahkan Kunon untuk menyalin semua tulisan penelitian yang telah dibuatnya. Sedangkan Jeon seperti biasa turun dengan pulas di atas kasur air buatan Kunon. Di sisi lain, tampaklah Putri meminta Ikok untuk mengikat rambutnya untuk berlatih pedang dengan Dario. Putri meminta Ikok untuk merahasiakan latihannya pada Kunon karena Putri ingin menjadi pasangan yang lebih pantas untuk Kunon dengan berlatih pedang dengan keras. ふさわしい私にならなくちゃ Sementara itu, Kunon terus menyalin tulisan dan mengartikan tulisan Jeon yang seperti ceker ayam. Namun Jeon menegaskan bahwa dia merasa kelelahan menulis catatan meski kayak cacing kepanasan. Jeon juga menegaskan pada Kunon untuk tidak meremehkan tulisannya karena informasi dan tulisan itu sangat berbeda. Di mana buku yang ada di rak hanyalah sebuah informasi, sedangkan apa yang Kunon analisa di kepala dan ditulis dengan tangannya sendiri akan selalu diingat oleh tubuh. Dan hal itu akan menjadi ilmu pengetahuan yang jauh berbeda dari sekedar informasi. Pengetahuan akan menjadi kekuatan. Sontak saja Kunon merasa senang setelah mengerti dengan maksud Jeon yang memerintahkannya untuk menyalin. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Jeon yang akan pulang meminta Kunon untuk menyelesaikan tulisannya sebelum pertemuan berikutnya. Kunon yang menyalin diagram Jeon berasumsi bahwa diagram tersebut adalah sebuah mantra.
Namun Zeon kebingungan untuk menjelaskannya pada Kunon, hingga Zeon meminta Kunon untuk datang ke tempatnya besok. Kemudian Kunon seperti biasa merayu putri sebelum berangkat pergi. Mereka berdua sangat senang bisa sering bertemu berkat Zeon yang melatih sihir Kunon. Waktu pun terus berputar. Tampaklah para penyihir kerajaan menyambut kedatangan Kunon termasuk Putri Raisa. Bahkan ada di antara mereka yang memuji kemajuan sihir Kunon dan mengajaknya untuk beradu sihir dengan Kunon. Namun seperti biasa mereka saling berebut berharap Kunon menjadi murid mereka. Tidak lama berselang, Zeon datang menjemput Kunon ke ruangannya. Sontak saja Raisa dan yang lainnya protes meminta Kunon untuk tidak ikut dengan Zeon karena ruangan tersebut dianggap sarang iblis. Akan tetapi, Zeon menyuruh Kunon membuat kasur air hingga mereka semua tertidur lelap di atas kasur air. Aduh, malah pada turu. Bang, boleh minta satu bang kasurnya bang? Lah, gue juga mau sat. Ketika di perjalanan, Zeon menjelaskan perihal alat sihir dengan contoh sebuah lampu yang mereka lewati yang dibuat dari sihir api. Di mana alat tersebut dibuat oleh insinyur sihir yang hidup untuk membuat alat sihir. Tampaklah Kunon sangat senang melihat semua catatan yang berserakan dan buku mantra yang belum pernah Kunon coba. Zeon menjelaskan bahwa Kunon tidak perlu tinggal dan menggunakan pengaruh ayahnya agar mendapatkan semua pengetahuan yang ada di sana, karena Zeon akan memberikan semuanya pada Kunon sebagai muridnya. Lantas Zeon memperlihatkan alat sihir yang dimaksud diagram kemarin, di mana alat tersebut dapat membuat hidangan instan tanpa perlu ke dapur. Zeon telah membuat kerangka alat tersebut dengan sihir tanahnya, namun detail halus dan bagian lembutnya kesusahan untuk membuatnya. Maka dari itu Zeon meminta Kunon untuk membantu pekerjaan percobaannya dengan sihir airnya. Oh bang, jadi mereka itu kayak peneliti dan pencipta ya bang? Kayaknya begitu sih. Nah, tidak lama berselang, ketua penyihir alias Monde datang mengajak Kunon untuk makan siang sambil membahas sihir. Lantas Zeon meminta Kunon untuk membuatkan kasur air agar si kumis tertidur karena dianggap mengganggu mereka. Langsung turunlah itu si Pak Kumis. Tidak lama kemudian, mereka kembali membahas cara untuk membuat alat yang mereka inginkan dengan sihir mereka masing-masing. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Monde memuji kenikmatan kasur air buatan Kunon. Sedangkan Picto kembali meminta Kunon untuk menjadi muridnya. Kunon menegaskan bahwa Zeon adalah guru terbaiknya. Sontaklah semuanya jadi bete, dan Zeon merasa tidak enak dipuji seperti itu. Kemudian Kunon menanyakan perihal Putri yang tidak hadir di sana pada Raisa. Ternyata Putri sedang melaksanakan upacara untuk masuk sekolah tinggi bangsawan. Bahkan Putri sendiri kecewa berat karena tidak bertemu dengan Kunon. Lantas si Kumis memperingatkan perihal tujuan Kunon untuk masuk sekolah sihir, di mana sekolah tersebut adalah tempat para penyihir cerdas seluruh dunia. Dan perlu diketahui, seluruh penyihir di kerajaan Huglia merupakan lulusan sekolah itu. Namun Kunon harus berumur 12 tahun untuk daftar sekolah tersebut. 魔術学校通う学校 Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Tampaklah Zeon mengajak Kunon untuk berduel setelah 2 tahun belajar sihir pada Zeon. Lantas Zeon menyerang Kunon dengan sihir tanahnya, sementara Kunon berusaha bertahan dengan sihir airnya. Dan kali ini Kunon berhasil mengembangkan sihir majemuk 55 tingkat sehingga... Yoshi! Dekita janeka. Tidak lama berselang, mereka menikmati makan yang dibuat dari alat sihir mereka. Kunon berasumsi bahwa Zeon mendapatkan banyak uang dari penjualan alat sihir yang mereka buat. Namun Kunon tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil jualan alat sihirnya. Zeon menegaskan bahwa Kunon telah mendapatkan ilmu dari Zeon yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sontaklah Ikok ikut bicara bahwa dia akan menafkahi Kunon lahir dan batin. Bahkan Kunon menanggapinya dengan gaya drama Korea hingga mereka semua dibuat heran. Tidak lama kemudian, Kunon menjelaskan bahwa dirinya telah mempelajari 7 sihir kolaborasi dan 5 teori sihir baru pada Zeon. Bahkan mereka berdua telah membuat percobaan sihir manual dan sedang mengerjakan alat sihir lainnya. Namun Zeon ingin mengerjakan sendiri perihal kotak serangga yang sedang mereka buat, karena Kunon harus bersiap-siap untuk pergi bersekolah sihir. Akan tetapi Kunon tidak mau masuk sekolah sihir karena Kunon merasa sudah mempunyai guru hebat seperti Zeon.
Dan Kunon ingin selalu belajar sihir pada Zeon meskipun harus diperas oleh Zeon habis-habisan. Lantas Zeon menegaskan bahwa Kunon sudah menyalin semua catatan dan cetak biru alat sihirnya. Zeon tahu bahwa dirinya pengguna sihir tanah dan tidak bisa mengajarkan sihir air. Zeon menegaskan bahwa di sekolah sihir pasti ada penyihir air yang luar biasa berbintang 4. Dan Kunon harus selalu ingat bahwa dunia ini sangatlah luas. Ya, putri yang mengerti perasaan Kunon mendorong Kunon untuk pergi agar menjadi penyihir yang hebat. Dan putri akan menunggu dan berusaha untuk menjadi wanita hebat yang pantas untuk Kunon. Hingga akhirnya Kunon bersedia akan berangkat ke sekolah sihir. Tidak lama berselang, Kunon menanyakan apa yang harus dipersiapkan untuk masuk sekolah sihir pada Zeon. Lantas Zeon hanya mengingatkan tujuan yang lebih penting pada Kunon yang sempat dilupakan, yaitu membuat mata dengan sihir. Ya, di sana Kunon baru teringat dengan ambisi dan hasrat yang terpendam yang sempat ia lupakan, karena tujuan tersebut adalah yang terpenting dalam hidup Kunon. Kunon yang selama ini melakukan banyak hal tanpa melihat, merasa hatinya sudah melakukan semuanya dengan nyaman, hingga Kunon merasa bodoh telah melupakan impiannya. Di sisi lain, tampaklah Putri menangis karena akan ditinggalkan Kunon untuk pergi ke sekolah sihir. Putri sadar bahwa selama 2 tahun ini Kunon telah membangun reputasi sebagai penyihir hebat. Dan jika Kunon dapat melihat dengan sihirnya, maka dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang bisa melakukan itu. Dan jika Kunon pergi jauh, maka Putri akan tertinggal hingga Putri merasa ada bagian dirinya yang berharap mata Kunon itu tetap tidak bisa melihat, agar Kunon selalu terus berada di sisinya. Putri bertanya-tanya apakah pikiran seperti itu termasuk hina. Lantas Dario mengingatkan bahwa cahaya dan kegelapan ada di setiap hati kita. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlena oleh keduanya dan kita harus memilih jalan yang benar. Ya, meskipun Zeon belum mendengar cara membuat bola mata, namun semua itu tergantung pada Kunon. Akan tetapi Zeon yakin Kunon pasti bisa membuatnya karena Kunon adalah murid kebanggaannya. Sementara itu, tampaklah Kunon mengeluarkan sihirnya untuk membuat cermin. Kunon mempraktekkan semua yang telah diajarkan oleh Zeon. Namun masalahnya Kunon tidak tahu apa itu cermin. Yang dia tahu itu hanyalah pantulan cahaya yang bisa menggambarkan. Dan Kunon masih saja gagal untuk menciptakan bola mata sihir. Tidak lama kemudian, Kunon membangunkan Ixio untuk mengajaknya mandi di sauna. Namun Ixio malah ingin mengajak ayahnya karena si ayah sangat menyukai sauna buatan Kunon. Kemudian Kunon membangunkan ayahnya, tapi si ayah ingin mengajak si ibu karena si ibu senang banget kalau diajak ke sauna. Dan akhirnya mereka sekeluarga berada di sauna bareng-bareng. Tampaklah si ayah makin cinta sama si ibu yang tetap saja segar. Iya bang, segar banget bang. Alah, komen mulu kalau urusan kayak gini. Masalahnya apa bang? Enggak ada sih. Ya lanjut. Di kesempatan itu, Kunon membicarakan pria percobaannya untuk membuat mata sihir, tapi masih jauh dari kata berhasil. Di sana Ixio dan ayahnya meminta untuk memberitahukan mereka jika Kunon butuh teman untuk curhat. Tampaklah Kunon semakin bersemangat ingin melihat wajah keluarganya dan wajah orang-orang yang selalu baik pada Kunon. 早く顔が見たい。どんな顔をしているんだろう。同じ景色を見てみたい。 Tidak lama berselang, Kunon kembali mempraktekkan sihirnya untuk mencoba membuat mata sihirnya, di mana Kunon kini mulai memahami arti cermin. Kunon memasang pola sihir reologis di permukaannya agar pola cermin dapat membaca pemandangan bergerak dan mengirimnya ke pikiran Kunon. Dan Kunon berpikir simpel, tidak memikirkan jangkauan dan jarak pandangan. Sontak saja air mata Kunon mengalir di pipinya karena akhirnya Kunon dapat melihat semua pemandangan yang ada di sekitarnya. これが景色。やった。僕は魔術で。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah ya, masa enggak ya? Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menontonnya pemirsa. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.